Assalamualaikum sobat pencinta sekulen. Saya mau tunjukin sekulen-sekulen yang saya rawat. Nah, saya letakkan sekulen-sekulen saya yang masih butuh perhatian. Ini biasanya di teras di mana saya sering duduk-duduk santai jika ada di rumah. Nah, ini yang saya mau tunjukin. Ini adalah hasil dari stek daun sekulen beberapa jenis. Udah seperti ini guys. Kelihatan ya, banyak babynya tumbuh berhasil, dan ini membuat hati gembira ya melihatnya. Senang saya melihat ini nih, senang gitu. Ini biasa di sebelah saya duduk banget, jadi saya liatin perkembangan dari mulai saya stek daun hingga seperti ini. Nah, jika ada daun yang kering ya seperti yang ini nih, saya lepaskan. Nah, jadi tinggal babynya aja, sudah nggak ada indukan daunnya. Yang masih segar saya biarkan sampai dia terlihat udah lebih besar dan bisa mandiri ya, bisa kita reporting ke pot masing-masing. Nah, ini seperti yang jenis ini saya pindahkan karena dia sudah agak besar babynya, tapi indukannya masih seger banget ya daunnya itu. Jadi istilahnya masih menyusu gitu. Dengan daun yang besarnya itu saya biarkan seperti itu. Ini yang lain-lainnya. Nah, biasanya kalau udah agak besar ya, lebih besar lagi dari yang tadi itu di bawah, saya taruh di sini, saya taruh di pot gitu, seperti ini ya. Ini kan udah agak besar, saya taruh seperti ini. Nah, kemarin yang ini udah bagus, udah sehat, cuma sengaja saya masukkan di dalam rumah, artinya saya letakkan secara indoor ya, di ruang tamu. Sengaja sebenarnya sehingga dia menjadi etiolasi gitu, atau batang yang jangkung gitu. Karena saya mau perbanyak, lebih mudah kita motong batang yang jangkung. Nah, saya potong gitu kan. Udah, nanti ininya saya letakkan aja masih di pot ini, saya letakin kayak gitu. Di 1 minggu kita lihat ternyata dia udah ngenceng berakar gitu ya guys. Ini sebenarnya kan nih seperti ini nih, ini potongan ya dari yang batang-batang agak terlihat menjangkung gitu kan. Hanya seminggu sih saya taruh di indoor, wah kelihatan ada batangnya manjang. Udah saya potong, saya letakkan gini aja sampai dia potnya tuh penuh gitu. Kalau udah penuh saya ganti pot lagi. Nah, seperti ini prolifica kan. Sebenarnya ini seperti anting ratu gitu ya. Kadang ada batang yang manjang terus saya potong, saya penuhin aja. Ini seperti ini kan. Nah, ini potongan ya. Dan saya nggak pisahkan selama 2-3 hari untuk mengeringkan bekas potongannya, karena saya kan medianya tuh pasti di bagian atasnya saya taruh ini promise ya, batu apung yang kecil-kecil tuh yang putih, hingga kan dia nggak kena media basahnya gitu, melayang lah batunya ya. Saya letakkan gini aja, ini nggak busuk. Ini yang di tengah-tengah juga gini. Nah, ini kan potongan aja nih, potongan. Tapi nanti deh kalau udah 1 minggu gitu ya, dia pasti berakar dan dia mencari media akarnya itu, nyari makan gitu, nyari minum dan memanjang sampai ke dalam medianya seperti yang lain. Ini udah kencang-kencang semua dan udah full. Ini juga, ini kan saya letakin aja nih. Ini ya potongan ya, bisa kelihatan udah mau ada perakaran ya. Saya letakin gini aja, jadi nggak dimasukin ke dalam medianya, saya nggak tancepin gitu. Ini potongan-potongannya, nanti dari sini dia akan tumbuh
baby juga, tunas-tunas baru. Ini kan udah kering ya, dia siap nanti ada anak-anakan di sini, jadi banyak cabang. Kalau udah besar ya kita potong lagi seperti ini lagi, taruh menuhin pot gitu. Lucu gitu, senang sih memelihara sekulen itu, seni gitu ya. Jadi kita banyak eksperimen gitu dan pengen tahu banget gimana sih cara mengembangbiakannya, meskipun kita banyak referensi dari beberapa YouTube teman-teman, itu juga suka saya coba gitu. Nah ini juga, ini potongannya. Ini kan potongan aja tuh, udah kalis ya, udah kering maksudnya potongannya, dia siap berakar nih. Taruh aja. Nah ini kan media yang saya letakin ini cuma batu-batuan, batu apung, nggak kena medianya ya, insya Allah sih nggak busuk. Nah, sampai nanti di pot ini penuh kayak gitu. Ini masih baby ini yang daun apa namanya, sekulen apa tuh ya. Nah kalau yang ini ya, ini potnya besar dan isinya banyak nih, hasil dari potongan-potongan pucuk. Potongan-potongan pucuk. Nah, cuma saya keringkan dulu selama 2-3 hari seperti ini. Nah, ini udah kering banget, siap berakar. Taruh aja di sini. Nah, cuma yang ini tadi malam saya potong ya. Jadi dia udah besar. Saya potong pucuk lagi, saya sedang keringkan untuk 2 hari, baru nanti saya taruh di media pot seperti ini karena udah dapat banyak lagi potongan pucuknya. Ini ya, ini kan potongan pucuk aja nih. Tuh. Ini hitam bukannya busuk ya, tapi dia kalus, potongan batang yang sudah mengering. Nah ini kita boleh tancepin aja, kena media juga nggak apa-apa, nggak busuk gitu. Nah yang ini kan dia udah jadi sebenarnya, udah bagus ya, udah besar. Saya potong pucuk. Kenapa? Karena yang di sini nih akan menjadi indukan. Dia akan beranak di tempat potongan batang itu menjadi sekulen yang klaster gitu. Nanti banyak anakan-anakan di situ. Banyak yang udah saya potong. Jadi potong pucuknya saya taruh di pot beramai-ramai gitu dengan jenis lain. Nah, ini saya ganjel-ganjel seperti ini dengan batu. Kenapa? Supaya medianya tuh nggak busuk, akarnya, batangnya jangan busuk gitu, sampai dia keluar akar. Kalau udah keluar akar nanti saya pendem. Ini saya udah potong-potong. Nah ini anting ratu kan yang kayak tadi. Jadi dari yang anakan cabang-cabang anakan itu kita bisa potong batangnya, kita keringkan. Kalau itu batangnya sampai udah kering ya 2 hari gitu, baru kita taruh di media. Potongan-potongan pucuk ini kemarin ya, tadi malam sih saya banyak ambil pucuk-pucuk yang udah terlihat pohonnya itu udah besar. Saya potong bagian atas supaya bagian bawahnya menjadi indukan ya, batang yang dipotong itu jadi klaster. Nah ini pucuknya besar, ini segini ya. Ini nanti saya tanam di pot besar sekaligus dengan beberapa jenis ini. Ini lucu nih, potongan. Nanti dia berakar. Dibiarkan gini 2-3 hari di angin-angin. Setelah itu kita taruh di media yang di atasnya saya letakkan kerikil atau batu fumais gitu, batu apung. Terus dia berakar, akhirnya dia menjadi indukan, nanti saya potong lagi. Jadi rasanya di rumah tuh senang ada kegiatan-kegiatan dengan tanaman-tanaman kita, iseng-iseng berhadiah gitu. Dari punya sedikit akhirnya punya banyak. Ini juga, ini besar sekali, tapi saya tinggalkan di bawahnya
2 baris daun di bawahnya saya tinggalkan supaya dia bisa menjadi indukan. Nah ini pucuknya saya potong, saya baru tadi malam, jadi 2 hari lagi baru saya taruh di atas media, diletakin gitu aja. Ini juga baru tadi motong pucuk dengan daunnya. Yang daunnya saya taruh di sini. Ini di tempat yang lebih adem daripada teras. Masih awal-awal saya taruh di sini dulu. Kalau saya lihat sudah ada perakaran gitu ya, yang sudah ada akar, saya pindahkan ke teras tadi tuh, tempat saya biasa duduk gitu. Jadi lebih saya perhatikan, karena kalau anakan baby itu dia lebih minta diperhatikan. Perhatiannya itu misalkan medianya itu dia memang harus lebih sering disiram kalau udah ada akar gitu. Beda dengan yang sudah jadi besar gitu di dalam pot gitu ya, dia memang airnya tuh benar-benar kita atur lah, 1 minggu 1 kali kalau saya. Tapi kalau masih propagasi seperti ini ya bisa seminggu 2 kali seperti itu. Ini seperti udah menjadi klaster ya, artinya satu pot ini sudah rimbun ya. Tapi kalau kita mau tahu, ini potongan pucuk yang belum ada akarnya, saya letakkan di atas media, ada batu-batunya dan diganjel dengan 2 batu apung besar supaya dia tertahan gitu. Batangnya tuh jangan kebangetan kena media, takut busuk gitu. Diletakkan seperti ini aja, nanti dia 1 minggu berakar gitu. Kalau yang ini kan sudah akarnya udah masuk ke media. Tapi yang lain yang baru potong-potongan seperti ini kan potongan-potongan ada pucuk ya, jadi belum ada akarnya nih, belum ada akar. Ya udah ya kayaknya ya, letakkan gini aja, nggak repot sih sebenarnya. Akhirnya kalau kita udah tahu bagaimana kita memperlakukan sukulen kita ya, jenis kaktus sukulen gitu, tanaman yang menyimpan airnya di daun, sehingga dia udah punya simpanan air di daun, maka kita tidak perlu sering menyiram. Karena kalau sering menyiram itu over water, artinya bisa menyebabkan kebusukan. Lebih baik dia kurang air, paling kelihatan ada daun-daun kering gitu yang kita buang-buangin aja. Nah yang ini ada sebagian saya potong pucuk. Setelah potong pucuk, nah ini kan sebenarnya ada batangnya, bisa dipendem ya, tapi saya takut busuk, jadi saya tak kasih penyangganya itu sumpit, diikat gitu. Jadi sumpitnya sebenarnya yang masuk ke tanah. Nah, batang yang terbawahnya itu enggak, hanya melayang aja sampai dia nongol akar. Jadi baru seperti yang lain ini. Lihat ya. Ini dikasih sumpit. Ini udah rimbun. Nah, yang ini juga sama dengan ini. Kalau ini warnanya pink, yang ini cenderung orange. Dari satu pohon sekarang udah terlihat banyak. Plus kita juga bisa propagasi atau perbanyak melalui stek daun, tapi kan lebih lama. Kalau kita mau cepat sebenarnya dengan potong batang aja atau potong pucuk. Ini lucu ya, dari atas terlihat seperti daunnya ini seperti bunga ya kan, padahal dia batangnya itu batang keras sebenarnya. Terlihat batangnya tuh coklat ya. Nah ini sih gampang, jadi kita perbanyaknya, misalnya potong di setengah sini, terus kita tancap-tancapin aja. Ini sebenarnya masih banyak yang baru kita tancap-tancap. Nah kalau ada potongan seperti ini nih, bekas potong, ini udah mau jadi tumbuh cabang ya, kecabangan. Ini potongan-potongan pucuk, tapi dia pucuk yang kecil-kecil saya gabung di dalam pot seperti pot bonsai seperti ini. Tapi sengaja sempat dimasukkan di dalam rumah ya, sehingga dia etiolasi. Nah ini ada beberapa yang terlihat
saya potong pucuk juga meskipun masih kecil-kecil. Masih kecil dan seperti ini. Udah saya taruh lagi di medianya bekas potongan-potongan. Ini kan potongan ya, potongan pucuk. Saya taruh aja gini. Jadi nanti di pot ini juga penuh. Ini pohon induknya ini sampai botak saya potongin. Nanti ini kan tumbuh ya, baby di batang-batangnya. Yang ini sebenarnya pucuk-pucuknya yang belum ada akar. Nah, makanya yang masih pada belum ada akar saya letakkan di teras supaya saya lebih bisa memperhatikan. Ini besar kan, padahal dia belum ada akar, tereng. Udah kalus tapi udah kering, jadi dia siap. Nah tuh udah kelihatan kan, udah ada akar, udah ya tuh. Oke guys, ini aja yang bisa saya tunjukkan. Senang perbanyak sukulen, kita terus bereksperimen ya, atas dasar cinta tanaman. Makasih udah nonton channel saya. Assalamualaikum.